Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Kita akan menjelaskan tentang praktikum kimia. Oke? Oke lah. Oke, tadi sudah menjelaskan tentang berpakaian di laboratorium. Kita pakai masker, kita pakai sarung tangan, kita pakai goggle. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Apa aja di sini. Jadi di stokiometri reaksi kimia itu teorinya adalah perbandingan stokiometri preaksi-preaksi sangat penting dalam mengamati keberlangsungan suatu reaksi kimia. Pengamatan yang umum dilakukan pada suatu reaksi kimia adalah perubahan temperatur, jumlah produk reaksi, ada endapan atau gas, pH larutan, dan warna larutan. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan stokiometri suatu reaksi adalah metode JOB atau metode variasi kontinu. Saya mohon maaf banget ya dengan kita tidak masuk lab. Ada sih waktu itu yang ngomong gini, udah kita praktikumnya praktikum apa ya bahasanya ya? Praktikum simulasi atau praktikum apa? Begini, kimia itu bukan suatu hal yang bisa disemuakan, disimulasikan, karena memang ada yang harus dieksperimenkan ya untuk membuat model dan kawan-kawan. Dengan adanya WFA ini, kalau saya lebih menekankan kamu bisa mempunyai rules bagaimana menggunakan alat, bagaimana membaca modul praktikum, dan bagaimana menulis laporan. Sebenarnya dengan praktikum yang bagus, dengan praktikum yang ideal yang pernah saya alami waktu saat saya S1 di Unila, itu ada berbagi sharing saya. Ketika corona ini udah selesai, kita bisa masuk lab, kita akan kembali lagi. Saya tentu akan mengajarkan kamu bagaimana menggunakan alat ya. Jangan sampai ketika nanti kamu udah semester sekian untuk membuat larutan kamu tidak tahu. Sebenarnya itu yang diharapkan ya. Kenapa harus masuk praktikum? Apakah dengan simulasi di dalam komputer bisa meyakinkan kamu bisa buat suatu larutan? Tidak sama sekali. Karena ketika di dunia dalam teori dengan dunia prakteknya itu akan terjadi perbedaan. Itu hal wajar ya. Karena ada beberapa sentuhan yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, kita sama-sama berdoa ya, segera berakhir masa work from home, kamu masuk ke lab, dan saya dengan senang hati akan membantu kamu di laboratorium ya, bagaimana membuat reagen, bagaimana teknis pelaksanaan yang sebenarnya. Jangan sampai kamu salah melakukan action sehingga data hasil pengamatan kamu tuh jadi error. Banyak yang saya temuin di lapangan sehingga bisa dikatakan itulah salah satu human errornya. Tapi ketika kamu melakukan human itu bisa didasari satu, tidak paham isi modul praktikum, yang kedua belum siap, ketiga jangan sekali-sekali menyalahkan alat, jangan sekali-sekali menyalahkan prosedur. Kenapa? Jangan-jangan kamu yang salah membaca prosedur dan melaksanakan prosedur di lapangan. Itu sudah kode etik. Apalagi nanti kalau kamu penelitian, kamu menyalahkan alat, menyalahkan prosedur, menyalahkan siapa? Ya, jadi pastikan yang kamu lakukan. Makanya sebenarnya praktikum itu ada pengulangan 3 kali. Makanya penelitian tuh bisa 3 kali atau 4 kali ngambil data. Itu memang sudah umum di lapangan ya. Karena bisa saja terjadi error sedikit ya, dan kita merasa keraguan dengan data yang kita ambil. Kalau praktikum itu suatu metode pembelajaran agar kamu mengerti bahwa konsepnya ini dan hasilnya nggak akan jauh. Dan ketika kamu penelitian, kamu pasti punya batasan dan bisa menduganya ke sana. Karena semuanya memiliki bab 2 tinjauan pustaka. Ya, jadi ada hal-hal yang ada batasan di teori itu. Misalkan ya, kita mau nyetrika, berarti butuh energi, dia akan dayanya tinggi segala macam. Itu sudah jelas. Tiba-tiba di akhir bulan kamu bayar listriknya turun, ya nggak biasa-biasa padan nyetrika setiap hari. Nah, itu suatu hal yang aneh ketika kita ngambil datanya salah ya. Padahal kalau ngambil kita melakukan tindakan menyetrika, seharusnya pembayaran listrik bertambah karena menyetrika hampir setiap hari. Nah, coba kamu hentikan melakukan penyetrikaan, pasti pembayaran listriknya menurun. Karena apa? Setrikaan itu wattnya tinggi, membutuhkan energi tinggi. Ya, jadi kalau misalkan nanti itu diadopsi untuk ke lapangan di penelitian, kamu salah ya menangkapnya, maka yang terjadi adalah kesalahan pengambilan data dan kamu malah menyalahkan prosedur dan kawan-kawan. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu lakukan ya. Saran itu isinya adalah tentang
variabel apa yang mau ditambahkan, proses apa yang mau ditambahkan ketika melakukan suatu uji A. Ya, untuk melihat A terhadap apa. Itu memvariasikan. Ya, saran itu lebih baik ke arah sana, bukan yang sebaiknya Anda menggunakan metode alat yang bagus. Bukan itu ya. Hati-hati mengartikannya. Oke, sekarang saya lanjut lagi ya ke sini. Prinsip metode ini, maaf. Di sini kan dia bilang ada perubahan temperatur, produk reaksi, pH larutan dan warna larutan. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara work from home ataupun simulasi proses ya, tidak bisa. Jadi memang harus turun ke lapangan. Jadi kalau di luar sana dia bilang bisa reagen kimia itu diganti dengan hanya sekedar simulasi di komputer. Itu orang berarti nggak ngerti reaksi kimia. Saya bilang ya harus masuk ke dalam lab ya. Jadi saya mohon maaf banget karena ada beberapa hal yang banyak lah sebenarnya yang nggak bisa kita lakukan, tapi kita melakukan pendekatan dengan cara saya menerapkan konsepnya ke kamu dulu, nanti setelah pasca masuk lab ya. Jangan sampai pas masuk lab baru oh iya saya belum belajar, itu salah juga. Sekarang kamu menyiapkan diri kamu selagi ini ada kerja di rumah ya, jadi berusaha enjoy dengan keadaan apapun. Selanjutnya, prinsip metode ini adalah pengukuran perubahan sifat fisik dalam suatu reaksi pada jumlah mol masing-masing reaksi bervariasi, tetapi dengan jumlah mol total reaksi tetap. Perubahan sifat fisik yang dapat diamati pada reaksi kimia adalah temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Itu fisik ya. Perubahan sifat fisik tersebut sangat bergantung pada jumlah mol reaksi yang digunakan dalam percobaan. Oleh karena itu, data-data perubahan sifat fisik dan jumlah mol reaksi dapat digambarkan dalam suatu grafik yang kemudian digunakan untuk menentukan perbandingan stoikiometri suatu reaksi. Berikut contoh stoikiometri reaksi adalah AgNO3, perak 1 nitrat, dan K2CrO4. Menggunakan data berat produk reaksi yang dialurkan terhadap data mol AgNO3 yang divariasikan. Saya tidak tahu bahasa ini, hanya contoh ya, karena di bawahnya tidak ada nggak ada larutan AgNO3 maupun K2CrO4 sebenarnya di dalam modul ini. Nanti saya akan terangkan ada beberapa data yang saya ambil dari internet, ada juga beberapa analisis dari diri saya sendiri, karena kita akan menerapkan konsep perkuliahan ke dalam praktikum sebagian ya. Jadi kita akan mengembalikan bahwa stoikiometri itu nanti urusannya dengan reaksi kimia. A tambah B menjadi C tambah D dan melibatkan koefisien stoikiometrinya. Koefisien stoikiometrinya tentu nanti ada keadaan awal, reaksi, setimbang. Dan tentu dalam satuan mol yang mau kita reaksikan atau satuan volume yang kita reaksikan. Jangan dalam keadaan massa. Kenapa? Kalau massa itu akan menjelimet dan tidak akan ketemu titik terangnya. Kenapa? Ada gas, ada padatan, ada cair. Ketika kita mengatakan padat, maka bermain massa. Ketika kita ngomong cair, bermainnya volume. Ketika kita ngomong gas, maka yang bermain tekanan. Sedangkan nanti reagennya ada yang padat, ada yang cair, ada yang segala macam, dilarutkan, padat dilarutkan dalam cair ya. Jadi tidak bisa dalam keadaan massa, tapi mol, sesuai konsep mol stoikiometri reaksi kimia. Oke, di sini ada alat neraca analisis ya, analitis. Ini saya jelaskan ke kamu. Alat neraca analitis. Umumnya dia menggunakan atau membutuhkan sumber listrik untuk menghidupkannya, sehingga alat ini jarang banget berpindah-pindah ya. Jadi kalau dari awal masuk ke dalam lab dia ada di pojok sana, di tengah, jangan sekali-sekali kamu bawa pindah-pindah agar lebih dekat dengan posisi kamu. Misalnya kamu lagi nge-lab, kamu pindahkan, tidak bisa, kamu harus izin dulu ya. Dan itu harus diletakkan di tempat yang datar, tidak kena panas, dekat sumber listrik tentunya, karena kabelnya tidak terlalu panjang, kabel colokannya ya. Dan dia punya penutup kaca. Di sini ya kaca ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 sisi, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan atas. Yang terbuka tuh hanya bagian depan ya. Jadi kacanya tuh hanya bagian depan, itu ada pembukanya. Jadi begini, neraca analitis itu digit belakang komanya itu bisa
makin panjang belakang komanya, itu makin mahal alatnya. Segini aja ini bisa 40 juta. Segini doang. Yang saya beli yang ini ya. Ini cuman untuk ya nggak gede lah nih ya. Bentar. Berapa sih nih? Saya berapa koma? Bentar ya. Sebentar. Cek. Duh, karena nggak datar ya, jadi dia lambat respon. Sebentar. Seingat saya timbangan yang saya punya tuh hanya 2 digit belakang. 0, sorry. Satuannya ini dia. Saya punya 0,00 ya. Ini timbangan yang saya punya ya. Tuh kan, kalau dia nggak datar berputar-putar di angka-angkanya ya. Ini yang makanya agak sulit. Di sini ada on off, di sini ada M. M ini buat satuan. Pieces itu kayak jumlah, T itu tare. Dia untuk dinolkan, dikalibrasi. Jadi kalau misalnya pertama kan pasti 0,0 ya, 00 ya. Saya tambah berat seperti ini. Nah, saya tuh mau tahu berat ini sebenarnya. Ini saya tinggal aja tekan tara, dia 0. Saya taruh benda 1, ketahuan hanya berat ininya saja. Jadi tara itu, T, tare tulisannya ya, itu untuk menolkan apapun yang ada di atasnya. Ya, misalnya seperti ini, saya saya klik tare, itu langsung 0. Saya tambahkan ini, maka berat yang tertimbang oleh alat timbangan ini hanya ini saja. Itu fungsinya tare. Mungkin kalau kamu sering belanja ya di toko sayur dan kawan-kawan, atau beli telur, ya kan ada keranjangnya. Nah, keranjangnya itu ditaruhkan sama dia, sama petugasnya ya. Oke. Terus kacanya itu kalau ini mah nggak butuh kaca ya saya ya. Ini murah meriah lah ya. Ini mah paling berapa sih di Tokopedia saya lupa. 100.000 atau berapa saya lupa ya. Dan ini pakai baterai. Ya, baterai A3 ya. Ya, baterai A3 2. Dan ini ada sensornya, apa ya bahasanya ya, saya lupa. Jadi ini kan ada penutupnya ya. Ini harus dihindari dari cahaya ya, yang ini ya. Jadi kita harus tahu penggunaannya juga. Ini baterai. Jadi kalau saya lama tidak pakai, ini baterai harus saya copot. Ya, ini mungkin saya pakainya setahun sekali karena eksperimen saya setahun sekali. Jadi saya harus copot ya. Dan ini tuh ada casingnya, ada covernya. Kenapa? Covernya itu yang menutup ini. Cuman covernya ada di sana ya. Maaf ya. Biasanya saya selalu simpan dia di ruangan tertutup atau gelap. Karena ini sensor ini yang agak sensitif, dia ketemu ini kan ada cahaya ya dari lampu ya. Berapa watt, berapa lumen segala macam, dan ini sensi. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi pengen ringkas, saya tutup aja dengan kertas untuk sementara waktu ya. Sementara waktu. Oke, dan bagian ini ya, bagian atas untuk naruh sampel nih ya. Bagian alas ini tuh hati-hati, ini sensi dengan panas. Jadi kalau sampel kamu langsung cek panas, ini akan merusak, mempengaruhi angka-angka yang ada di sini ya. Setidaknya nanti kinerjanya akan menurun ya. Jadi biasanya kalau sampelnya panas, nanti ada desikator dan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kalau kita mau penelitiannya cepat harus itu, maka kamu harus kasih alas satu di sini yang anti menghantarkan panas ya. Silikon bisa seperti itu ya. Nah, seperti ini. Silakan, itu hanya tricky saja ketika menggunakan alat ya. Nah, kalau di sini dia punya kaca itu sebenarnya untuk ketika kita mau nimbang tuh kan ada angin, ada exhaust dengan segala macam. Itu kadang-kadang dia kalau butuh ketelitian yang sangat tinggi maka harus ditutup dan kawan-kawan. Kalau ini kan saya sampelnya cuma 5 gram ya. Jadi kalau misalnya, aduh Bu, kalau 5,01 itu kan nggak 5,00 dong Bu. Nah, waktu saya temuin di praktikum, banyak sekali yang melakukan harus 5,00. Aduh, sampai neraka bocor kali ya bahasanya ya. Saya bilang, nggak boleh ya. Ibarat kata gini loh, kamu punya range ya. Saya punya range 5 gram, saya mau timbang 5 gram.
ya paling maksimal 5,03, 0,4, 0, sampai 5,04 lah ya. Saya timbang 5,04. Saya angkut. Saya udah coba ambil dikit-dikit nggak bisa dengan spatula atau spatula kaca, udah saya tinggal. Jadi kemarin kejadiannya di praktikum itu sampai harus pas banget 5,00. Astaga, ya susah ya. Jadi itu yang mengakibatkan antriannya jadi panjang ya. Menggunakannya nggak ngerti. Jadi gini ya, ketika kita ngambil sampel dengan spatula, misalnya ini saya ambil, taruh ya, misalnya ke sini ya, saya taruh ke sini. Itu ya, tangan sudah punya sense 10 gram itu seberapa banyaknya. Paham nggak? Kayak kamu ngambil gula, kira-kira seberapa manisnya sih yang kamu butuhkan ya. Jangankan itu ya, misalnya kamu punya bumbu mie instan, silakan ya mau ambil setengah, seperempat, atau semuanya. Kalau semuanya mah nggak usah ditakar ya. Misalnya kamu cuma mau ngambil setengahnya aja, kamu kira-kira kan, kira-kira ini udah setengah ya. Dan tangan kamu ini sudah tahu kira-kira 10 gram seberapa, karena sudah jadi latihan, sudah sering umum. Atau kamu sedang beli telur di pasar, mau ambil setengah kilo, sudah tahu patokannya, kalau setengah kilo kurang lebih 6 atau 7 atau 8 dengan ukuran sekian. Nah, ketika kamu ngambil sampel beratnya 10 gram, kamu juga sudah memperkirakan. Jadi kamu nggak memperlama diri kamu, nggak buat antrian panjang. Dan dilihat, kalau sampelnya lengket, maka kamu harus bawa kaca arloji. Nanti ditunjukin di bawah gambarnya. Tapi kalau sampelnya nggak lengket, kamu bisa pakai bahan yang lain. Misalnya mau pakai cawan porselin, kamu mau pakai aluminium foil, kamu pakai yang lain, silakan saja, tidak masalah. Atau wadahnya langsung. Cuman kalau kamu pakai alat ini punya beban maksimal. Biasanya beban maksimalnya hanya 10 gram, karena semakin kecil angkanya atau semakin detil, misalnya 0, digit belakangnya 4 kali ya. Semakin dia detil, komanya makin panjang, bebannya itu tidak terlalu berat. Maksimal paling cuma 100 gram. Ya. Kalau yang ini setahu saya beban maksimalnya di sini dia tulis ada. Ini dia, kelihatan? Dia bilang di sini 500 gram, setengah kilo. Dengan ketelitian 0,01 gram. Arti kata, semakin dia komanya di belakang, maka semakin ya wajar mahal dan bebannya kecil. Makanya ada timbangan emas, terus timbangan yang ke alat kosmetik lagi. Apa sih namanya, perhiasan, itu jauh lebih mahal segala macam ya. Jadi saya balik lagi, kaca itu untuk melindungi dari namanya udara di sekitar di lab segala macam ya. Kalau saya kan di laboratorium cuman saya isinya, gak ada segala macam. Jadi untuk yang soal angin juga saya sudah tahu arah gerak udara, exhaust dan kawan-kawan. Jadi saya tahu meletakkan ini di mana. Ya. Jadi tidak bisa sembarang naruh ini. Harus melihat, bukan feng shui yang lihat, bukan ya. Exhaust di mana, aliran udara di mana, pintu harus ditutup karena udara dari luar lumayan besar dan akan mempengaruhi. Jadi kalau mau tes tinggal kamu taruh di bawah. Ketika dia enggak kamu kasih apapun di atas sini, apakah dia 0,0 berapa ada angkanya, ya itu berarti ada udara. Dan dilihat apakah dia terlalu signifikan. Kalau signifikan maka harus kamu tarakan dulu. Setelah kamu lakukan tara, dia tidak bergerak-gerak, berarti di sini tidak ada angin yang mempengaruhi dia. Bisa dipakai di daerah situ. Oke. Lalu untuk naruh sampel di bagian sana, lengket nggak lengketnya kamu bisa pakai spatula atau spatula kaca. Jadi dilihat, kalau spatula kaca itu berarti bahannya agak berair pada akhirnya. Kalau spatula berarti dia tidak berair sebenarnya. Dan ketika kamu sudah pakai, ada basah atau nggak basah di bawahnya, seharusnya kamu membersihkannya dan mengeluarkan dari area si timbangan atau neraca analitis itu. Kalau setelah kamu ada lagi orang yang mau pakai. Jadi prinsipnya itu gini, begitu mau pakai, kotor nggak kotor sebenarnya harus kamu bersihkan. Setelah kamu selesai, ada orang yang mau pakai, kamu juga yang membersihkan. Jadi membuat pedoman yang bagus untuk diri kamu. Jadi nanti pas kamu penelitian, kamu sudah punya
karakteristik seperti itu. Oke, di sini ada penjelasan tambahan, ada tombol on off biasanya, terus di masanya itu ada macam-macam ya. Kalau ini ya ada gram, ada oz ya, ada grain di sini ya. Tergantung yang T itu tare ya, kalibrasi ke angka 0. Nah, ini ada yang namanya kaca arloji seperti ini ya, agak cembung, agak ngecembung ke cekung ke bawah ya, nyekung ke bawah. Dan ini ada spatulanya ya. Yang ini spatula kaca, bukan pengaduk ya. Pengaduk bukan gini. Kalau pengaduk itu batang rod ya, ujung ini nggak ada ya, jadi kayak gini nih. Ntar ya, kalau batang pengaduk Google batang pengaduk itu dia kepalanya nggak ada. Ini mah ada, ini ada, bukan, ini juga bukan. Mana ya? Lain, ini bukan sih. Nah, ini nih, yang satu ini ya. Nih, ini batang pengaduk. Gak ada seperti ini nih, gak ada ujung ini. Ini buat ngambil sampelnya, yang ujung ini. Yang ini buat kamu pegang di tangan kamu. Kalau yang ini bisa 2 fungsi, tapi kalau pegang 2 fungsi ya kamu jangan pegang di daerah sini ya. Kamu pegang di daerah sini oke. Ya, dan sebaliknya kalau kamu mau pakai yang ini, kamu megang dari sini oke, ya. Dan biasanya kalau habis dipakai ya biasa lo pakai tisu kering. Ya, lo pakai tisu kering. Sekalian memperagakan ya. Ini udah saya siapin beberapa ininya. Oke, ini habis neraca analitis. Sekarang gelas ukur 50 mili. Hati-hati, jangan ketukar-tukar antara gelas ukur, gelas kimia, atau gelas kimia itu namanya gelas beker glass. Gelas ukur tuh yang begini, manjang ke atas, ya. Nah, ini gelas kimia atau gelas beker, ya. Kok ada merek Pirek, ada merek. Kalau Pirek itu sebenarnya gini, ketika digunakan untuk dipanaskan di hot plate atau di kompor listrik, dia lebih tahan dengan suhu yang panas. Itu Pirek, dan memang agak lebih mahal dengan yang lain. Beda sih memang kalau udah terbiasa mengetahui bahan-bahan, alat-alat kimia, bisa kelihatan dari tekstur apa sih rangka dia segala macam ya, mengkilat nggak mengkilatnya ya. Oke. Sekarang ini termometer, dia bilang sini ya. Ini kan gelas ukur ya, ini gelas kimia ya. Jadi naik dulu ke atas. Gelas ukur ini kamu situasikan ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu punya gelas ukur, misalnya gini, ini di lapangan ya. Kamu punya gelas ukur, sisanya tuh cuma gelas ukur 50 mili. Sedangkan kamu lagi butuh 100 mili larutan. Nggak mungkin lah ya gelas ukur yang 100 mili kamu cari-cari. Ya udah, kamu jadi 2 kali melakukan pakai gelas ukur 50 mili sekali, terus ngisi lagi kalau memang tidak ada. Terus di lapangannya ternyata gelas ukur tuh nggak ada, kamu cuma punya gelas kimia, whatever deh ya. Jadi gini, kadang-kadang kita kan mensituasikan hidup kita itu perfect lah ya, kayak di dunia dongeng ya, semua ada. Tapi ketika di lapangannya seperti ini, maka harus digunakan itu ya. Ini sebenarnya tidak bagus sih sebenarnya, tapi kontennya masih oke. Lain ceritanya dengan cara kamu punya paku, mau nutusnya pakai batu ya, itu lain kontennya dengan palu dengan batu, lain saya bilang ya. Nah, kalau yang di laboratorium ini dia sama-sama dipakai ya dalam bentuk volume. Oke, ini saya masih menoleri. Tapi bukan berarti yang tidak ditolerir itu ini. Misalnya ini habis bekas larutan apa, belum dicuci, terus dipakai buat pakai yang lain. Nah, itu salah. Karena semuanya harus dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan yang lain. Bersih dan kering ini cuci ya. Misalnya ini habis pakai kalau Aquades nggak masalah. Kalau Aquades nggak masalah karena dia tidak bereaksi kemana-mana. Misalnya larutan ini HCl, mau dipakai ke H2SO4. Ini harus dicuci dulu, disunlightkan, dipakai air sabun segala macam, sudah itu tiriskan, keringkan ya, seperti itu ya. Jadi itu dia. Oke, ini termometer ya. Di termometer ini termometernya, ini yang bagian ada tutup putih dan kuning ini adalah sarungnya. Nah, termometer ini bagian ujung atasnya itu dikasih pegangan atau tali. Kenapa? Tangan kita tidak boleh menyentuh langsung dengan si
termometer, pegang ini, pegang ini, pegang ini. Kenapa? Beda dengan termometer yang buat badan. Ya, termometer buat badan mah nggak mempengaruhi. Ini isinya air raksa. Kalau nggak merkuri, Hg. Ya, merkuri Hg. Merkuri raksa, salah itu, ya. Nah, jadi dikasihkanlah tali untuk megang ke atas, sini ada pegangan talinya, ya, agar tangan kita ini tidak menyentuh sini. Kenapa? Tubuh kita juga punya panas. Oke, ya. Nah, dikasih tali dan kita tidak mengkontaknya di sini. Dan ini ya, kamu harus cek dulu ini ada cairannya, ada nggak di dalam, takutnya itu. Dan kita harus melakukan kalibrasi dulu sebelum digunakan. Bisa nggak tahu kita termometer itu udah rusak, udah tua dan kawan-kawan. Bu, kenapa nggak pakai termometer tembak sih Bu yang canggih? Nah, sempat saya tanya itu ya, begini Mas Mbak. Ketika kita praktikum di laboratorium itu adalah small, bukan pilot plan. Kalau pilot plan dia benar pakai alat yang semi kayak termometer tembak dan kawan-kawan. Di laboratorium ini diminta kamu memiliki kepekaan, kejelian dan kewaspadaan dengan alat yang di tingkat laboratorium. Tapi kalau udah termometer tembak, apa yang mau diterapkan praktikumnya? Di sini diminta kamu mahir memegang alat dan memahami cara kerja alat. Kalau termometer tembak mah nggak usah diajarin ngekalibrasi, tembak baik, tak jadi angkanya. Ya, itu dia. Makanya banyak orang belajar motor itu pakai motor gigi, bukan pakai motor matic. Begitu juga orang di luar sana belajar mobil itu dari motor gigi, mobil gigi, bukan mobil matic. Kalau mobil matic mah ngapain, saran saya kamu belajar. Mohon maaf ya, peibaratannya. Nah, ini termometer kita kalibrasi, gunakan es batu, nanti ada cairan esnya. Lalu gunakan juga air yang setelah mendidih, bukan baru mendidih dikit ya, bukan, air yang udah mendidih. Bisa tahu mendidih nggak mendidih ya, setidaknya volumenya berkurang lah ya. Kalau tepat mendidih, baru belum itu bukan mendidih, suhunya belum sampai 100. Tapi kalau volumenya berkurang itu sudah pasti mendidih. Ya, karena kan di atas 100,01 itu udah menguap dia. Nah, jadi pertama kamu bisa celupkan dulu di es batu, air es batu. Lihat apakah dia ada di 0 derajat, karena ini skalanya hanya sampai di bawah 0 derajat. Di bawah 0 derajat minus segala macam nggak ada indikatornya, ya. Oke, selang beberapa waktu diamkan, taruh di aquades. Setelah taruh di aquades, kamu lap lagi pakai tisu, ya. Diamkan dulu, jangan langsung serta-merta ke air panas, stres ini alat ya. Setelah selesai, keringkan segala macam, baru celupkan ke air panas. Cek suhu berapa. Apakah dia mencapai 100 derajat Celcius? Sudah selesai. Dilap, taruh lagi di aquades, dibalikan lagi ke suhunya, sudah selesai. Sebelum dipakai, silakan dimasukkan dulu ke dalam tabungnya dulu atau wadahnya. Ya, disiapkan. Nah, itulah cara menggunakannya. Oke, di sini saya sampai dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi ke bahan-bahannya. Ini materi kalau di sini tuh cuma 3 lembar. Tapi kalau di PDF saya jadi 27 lembar. Mohon maaf, mungkin agak panjang durasinya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di part 3 di channel DCU terkait praktikum kimia. Terima kasih.